Warga Aceh kibarkan bendera putih, butuh bantuan internasional, anggap negara sendiri tak peduli. Di otak kalian itu ada di mana warga Aceh? Mengibarkan bendera putih agar mendapatkan bantuan dari negara lain, negara asing. Artinya mau jual diri, ya kan? Mereka itu pengemis, mau jual diri, tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Ribuan orang kesini mencari minyak dan beras. Bantuan dari luar negeri bakalan kena pajak karena dianggap barang impor. Guys, kita lagi di Aceh Tamiang, pesantren Darul Muslihin. Ini parah banget. Enggak parah. Ini Sumatera nggak butuh bantuan ini. Rakyat Aceh mengibarkan bendera putih, para sahabat, bahwasanya pemerintah katanya tak peduli atas bencana yang ada dekat Aceh. Aceh sangat darurat bantuan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang bencana banjir yang dekat Aceh. Warga sudah menyambut kedatangan Bapak Prabowo ketika mensurvei apakah mau ditetapkan bencana nasional macam itu. Karena bantuan dari luar negeri termasuk daripada negara jiran Malaysia sebesar 500 ton para sahabat ditangguhkan dekat pelabuhan Kelang sana, tidak boleh masuk ke Indonesia karena belum ditetapkan bencana nasional. Kenapa tidak ditetapkan bencana nasional? Karena kalau ditetapkan bencana nasional akan diusut tuntas apa penyebabnya dan terjadinya banjir ini kenapa? Pengundulan hutan, siapa yang ada di dalam menteri-menterinya dalam hutan akan terkena dampaknya semua para sahabat. Mesti terjadi korupsi macam itu, makanya tidak ditetapkan bencana nasional. Dan sekarang para sahabat, warga Indonesia dengan warga Aceh ini malah berperang di media sosial. Kalian tak tahu berterima kasih kepada Indonesia karena telah membantu Aceh macam itu. Kalian lupa adab, lupa rasa mengucapkan terima kasih. Kalau menurut Mas Farhan para sahabat, jadi intinya bayangkanlah kita ada di posisi dekat Aceh itu. Kita banyak yang mengatakan kelaparan sampai selamat dari bencana banjir tapi tidak selamat dari kelaparan karena akses terputus dan bantuan logistik seperti roda 4 tidak sampai ke lokasi dan bantuan lewat udara pun lewat helikopter juga dibatasi oleh pemerintah. Yang paling pedas para sahabat, bantuan dari luar negara sekarang akan dikenakan biaya cukai katanya para sahabat. Itu kan pelik sangat para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama, apa-apa benda boleh komen ke bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Banyak orang. Ini kabarnya para sahabat, orang warga yang sedang mengambil bantuan yang tidak masuk akses roda 4. Roda lah, akses mutu kendaraan macam itu. Ribuan orang kesini mencari minyak dan beras. La ilaha illallah. Ribuan orang para sahabat. Jalan di lembah. Ini di lapangan. Menurut Mas Farhan wajar-wajar aja ketika warga Aceh ini marah karena semacam tidak diperdulikan. Kasihan ya. Di Aceh, bendera putih bukan lagi tanda damai, tapi tanda rakyat angkat tangan. Sepanjang jalan Aceh Timur, Langsa, sampai Aceh Tamiang, bendera putih berkibar. Bukan buat lomba 17-an, tapi sinyal keras. Kami darurat dan kelelahan. Sudah 2 minggu banjir dan longsor lewat, tapi bantuan masih kayak sinyal di hutan. Ada, tapi sering hilang. Kata warga, ini bukan drama, ini realita. Logistik seret, jalan putus, listrik padam belasan hari. Makan sehari sekali, itu pun kalau ingat. Ironisnya, saat rakyat tidur di tenda pengungsian, narasi di pusat katanya semua masih baik-baik saja. Baik-baik dari mana, Pak?
Warga sampai pasang bendera putih bukan buat menyerah hidup, tapi biar dunia tahu Aceh lagi butuh pertolongan sekarang. Lebih pedes lagi, saat diaspora mau kirim bantuan dari luar negeri, malah disambut kata sakti, pajak. Bantuan kemanusiaan dianggap impor, bencana belum nasional, jadi bantuan pun kena bea masuk. Luar biasa, korban ratusan, pengungsi ribuan, tapi bantuan masih ditanya, ini barang apa, ada pajaknya. Kedutaan angkat tangan, bea cukai masih koordinasi, sementara di tenda pengungsian, orang-orang cuma bisa koordinasi dengan rasa lapar. Pemerintah pusat bilang masih sanggup, katanya stok aman, BBM cukup, bahkan bantuan bisa dijatuhkan dari udara. Tapi di bawah sana, yang jatuh bukan cuma bantuan, tapi juga harapan. Jadi kalau hari ini Aceh pasang bendera putih, itu bukan simbol menyerah, itu teriakan paling sopan dari rakyat yang sudah terlalu lama diabaikan. Karena kadang, yang lebih bahaya dari bencana alam adalah bencana rasa tidak didengar. Sepertinya Pak Presiden harus sudah mulai pilih-pilih menteri dan kepala badan mana yang perlu di-reshuffle. Tidak memenuhi izin bisa kena denda dan Kena denda? 3 bulan. Gua nggak peduli karena sekarang ada hal yang lebih penting untuk kita peduliin. Ini kita di kota Lintang bawah, kondisi masih parah banget, bantuan masih sangat dibutuhin, mereka masih day to day berusaha untuk survive, air dan juga obat-obatan masih sangat dibutuhin. Sekarang penyakit juga udah mulai nyebar kemana-mana. Bahan makanan aja masih susah. Untuk warga di luar Sumatera, kalau kalian dengar berita 93% listrik udah nyala. Lampu belum ada hidup. Bahkan barusan kita kasih genset pertama untuk poskonya. So, gua nggak tahu itu berita listrik dari mana. Mungkin jangka panjang yang harus dipikirin bahwa penyakit pasti akan menyebar. Setiap hari sampah numpuk dan setiap hari mereka tuh harus bakar sampah. Jadi bisa bayangin mereka hidup dalam kondisi kayak gini, 95% rumah dari 800 hilang rumahnya. Jadi hanya 5% yang ada dan itu juga buat menjadi posko. Jadi kondisinya masih sangat butuh bantuan day to day-nya. Warga sudah mencoba untuk bantu sesama warga, tapi kalau misalkan tidak ada bantuan dari pemerintah, ini sangat mustahil. Ini mustahil. Ini mustahil, guys. Levelnya mustahil. Sebenarnya salah satu concernnya adalah gue nggak yakin warga di sini itu tahu penyebab dari banjir bandang, dari banjir yang ada, Tumpukan longsor yang ada, kayu. itu mostly diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Please, attention kalian, attention warga di Indonesia, tolong pusatin dulu ke sini. Pusatin dulu ke sini, ini nggak bakal jadi sebuah musibah jangka pendek, enggak. Dan ini gue nggak tahu selesainya kapan. Bendera putih sudah berkibar, tanda teriakan mereka sudah tak didengar di dunia. Assalamualaikum review, bukan tidak didengar, tapi sudah didengar di dunia ya. Tapi dunia tidak bisa berbuat apa-apa karena apa? Karena kebijakan dari pemerintah kita yang memberikan pajak atau cukai untuk bantuan dari negara luar. Jadi tolong apa ya? Untuk Menteri Sosial ya, anggota dewan ya, dan perwakilan rakyat katanya mewakili rakyat, tapi saya rasa ini bukan mewakili rakyat yang merugikan rakyat ya, yang hanya memberatkan rakyat saja. Kebijakan undang-undang yang baru mereka buat ya, kayak influencer akan dikenakan hukuman penjara 3 bulan karena tidak meminta izin lah. Pak, ini adalah musibah Pak ya, yang tidak semua orang ini kuat menjalaninya Pak ya. Apalagi ketika ada wanita hamil ya, baby, orang para lansia ya Pak ya. Di mana hati nurani ya Pak ya, ketika bantuan dari luar negara itu sekarang ini mereka ini mau masuk tapi dikenakan pajak, cukai, mau mundur tapi kasihan dengan warga negara Indonesia yang terkena dampak banjir. Ya, jadi tolonglah untuk Bapak Menteri, untuk Bapak DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat, tolong jangan mempersulit rakyat karena rakyat ini sedang bahu-membahu kerjasama gotong royong ya untuk bantu rakyat, dari rakyat untuk rakyat, bukan dari rakyat untuk pemerintah ataupun dari pemerintah untuk rakyat ya. Dan yang katanya juga ya, tenda pengungsian dan BNPB itu baru ditegakkan ketika Bapak Presiden mau datang. Sebelumnya dikemanakan bendera dikemanakan itu tenda-tendanya sampai nih mengibarkan bendera putih. Tandanya mereka ini udah nggak tahu ini mau mengharap kemana.
mengharap ke pemerintah nggak ada jalan, mengharap ke saudara-saudaranya yang lain, tapi saudara yang lain sedang mengumpulkan donasi, tapi akan dikenakan tindakan pidana. Jadi kemana mereka ini berharapnya? Ya Allah, kuatkan hatiku, sabarkan hatiku. Untuk Bapak Menteri, semoga Bapak pun diberikan keimanan yang setebal-tebalnya ya. Semoga diberikan kesadaran sadar-sadarnya ya Pak ya. Dan untuk Bapak anggota DPR pun ya, semoga menjadi wakil rakyat yang memang betul-betul bisa membimbing rakyat, menjaga rakyat, mengayomi rakyat. Terima kasih. Anggota DPR ini ingin Aceh segera merdeka setelah 500 ton bantuan dari Malaysia ditolak pemerintah. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Aceh, Rusyidi Mukhtar, secara terbuka mendesak Presiden Prabowo untuk membuka akses bantuan internasional. Pasalnya, 500 ton bantuan logistik dari perantau Aceh di Malaysia tertahan dan tak bisa masuk karena pemerintah pusat menolak bantuan luar negeri dengan alasan menjaga harga diri negara. Sudah memasuki minggu ketiga, status bencana nasional belum juga ditetapkan, sehingga bantuan internasional otomatis tertutup. Di lapangan, korban semakin putus asa. Bantuan minim, kelaparan terjadi, bahkan korban jiwa terus bertambah. Pemerintah pusat dinilai gagap, setengah hati, dan terkesan tidak empati. Kekecewaan inilah yang memicu pernyataan keras. Menurutnya, mereka tidak ingin konflik, tapi jika dibiarkan terus, kami siap berdiri sendiri untuk merdeka dari Indonesia. Pinggan kita cari hampir 10 kedai hari ini. Kita nak dapatkan pinggan yang elok. Bantuan peduli Aceh daripada Malaysia. Alhamdulillah. Tuan-tuan, hari ini saat ni pukul 6 petang waktu Aceh. Kita baru sampai di Aceh Sigli. Kita nak pergi ke Biren insya-Allah. Jadi ini adalah 6 petang hasil sumbangan tuan-tuan daripada pagi tadi hingga pukul 10 ke 11 tadi sahaja. Jadi terima kasih banyak. Saya sangat-sangat bersyukur walaupun kita tak dapat sponsor daripada syarikat besar, tapi dengan hasil sedikit demi sedikit kita dapat cukupkan dana untuk 1 tan. Kita sediakan beras, kita sediakan mi, kita sediakan kelambu, kita sediakan air. Hampir 500 ni, dalam ni ada 500 kotak air. Kita sediakan kelambu, kita sediakan sejadah, kita sediakan kain sarung, kita sediakan pinggan mangkuk, tuala wanita, pampers bayi, sabun dan sebagainya. Kenapa kita ambil masa yang panjang hari ini? Punca dia ialah tak semua kedai dapat ini beli di Indonesia sekarang ya. Jadi beli di kedai Indonesia. Tadi saya rasa hampir ada kot dalam 5-6 kedai. Jadi insya-Allah moga-moga bagi kepada semua yang telah menyumbang pada zakat, moga-moga Allah Taala balas dengan keadaan yang terbaik dengan melimpahkan sebanyak-banyak rezeki untuk kalian. Terima kasih banyak. Kita target esok ada satu lagi lori untuk kita hantar kepada semua yang memerlukan di sini insya-Allah. Jom terus menyumbang kepada zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan pakai apa, Bang? Pakai pakai nasi minyak jelantah, matang semeng. Abang dari mana? Dari Makan Bandar nasi Aceh, aja. Bang. Kuper nih. Kuper nggak ada apa-apa, sepanjang ini kosong nih. Nih dapat dapur umum nih ibunya nih. Bu, kurang rezeki ya Bu. Tuannya tuh negara asing kibarkan bendera putih. Di otak kalian itu ada di mana warga Aceh? Aceh makan. Saya setuju sama kakak. Warga Aceh itu memang tidak tahu diri. Kebanyakan tidak tahu diri. Kebanyakan. Warga Indonesia mati-matian membantu mereka, tapi mereka masih mengharapkan bantuan dari luar negeri. Mereka ikut pengemis, mau jual diri, tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Lihat TNI, Kapolri, Kapolsek, kepolisian membantu mereka, masih aja mengibar bendera merah putih. Memanglah orang Aceh ini mau merdeka sudah, biarkan saja mereka merdeka, biar mereka tahu rasa bagaimana akan dimanfaatkan oleh GAM. Lepaskan saja mereka. Perasaan di mana-mana ada bencana, cuma Aceh yang bikin rusuh. Tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Cuma Aceh. Lepaskan saja Aceh. Ya, Pak, lepaskan saja Pak, apa yang diberikan sama negara daerah Aceh. Ini gampang. Bang, Ibu nggak tahu di lapangan seperti apa menyikamnya. Yang bikin provokator. Coba tengok apa yang kondisi saat ini, Bu. Saya langsung mendengar dari teman-teman di Aceh. Bantuan obat-obatan dari Malaysia tiba di Aceh. Ingin membantu saya, membantu obat-obatan. Setelah dilihat obat-obat dikaji berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar
kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu, yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita lebih dari itu, kira-kira seperti itu. Guys, kita lagi di Aceh Tamiang, pesantren Darul Muslihin. Ini parah banget. Enggak parah. Ini Sumatera nggak butuh bantuan ini. Ngapain dibantuin? Ini mah bencana biasa, ini bukan ulah manusia juga, ini karena alam aja ini. Lihat bongkahannya, halus terpotong, bukan dipotong manusia. Tapi pas lagi banjir bandang ini kayaknya di dalam ada monyet nih, izin, monyet. Bukan karena manusia ini. Lihat yang halus semua ini potongan-potongan. Ini macam semuanya pokok-pokok yang terbawa arus banjir. Bayangkan, tak masuk di pikiran kita kan. Hanya baru ini para sahabat, ada banjir semacam itu. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasanya banjir Rega Aceh masih belum ditetapkan bencana nasional, banjir nasional macam itu karena bantuan dari luar negara tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia. Kalian kok mau ngemis-ngemis ke negara orang? Kalian kok mau ngemis-ngemis ke negara luar macam itu? Mana marwah negara Indonesia? Mana marwah Republik Indonesia, NKRI macam itu. Tetapi kalau ketika menengok di lapangan para sahabat, Mas Farhan kasihan banget ketika menengok warga, ribu-ribu warga yang ingin mengambil bantuan pun mereka harus melewati jalan yang berlumpur untuk mengambil minyak, untuk mengambil beras. Mereka itu karena stok untuk posko bantuan itu para sahabat dibatasi, katanya para sahabat, dibatasi untuk mengirimkan ke pelosok-pelosok terpencil yang tidak bisa diakses untuk kendaraan macam itu. Ya mungkin kalau diakses yang terkena dampak di kota-kota, mungkin yang masih ada akses untuk kendaraan roda 4 ataupun kereta ataupun lori, mungkin mereka akan bisa lega sedikit lah macam itu. Meskipun ada bencana, mereka tercukupi untuk kebutuhan mereka macam itu dari segi bantuan. Tetapi yang kasihannya para sahabat yang terpencil kat sana, yang memang kendaraan tak boleh masuk, ya itulah kasihannya mereka harus mengambil pakai jalan kaki kayak zamannya Belanda katanya. Aku baca-baca komenan itu kayak zamannya Belanda dulu lah kita ini macam dijajah kembali macam itu. Tetapi ketika mengibarkan bendera putih itu merasakan bahwasanya memang bantuan darurat itu sangat diperlukan oleh warga Aceh macam itu. Mungkin ada segelintir rakyat Indonesia yang bergaduh dekat media sosial bahwasanya kalian itu tak tahu adab, tak tahu berterima kasih kepada Indonesia, sudah dibantu oleh Republik Indonesia. Si Aceh ini sok paling-paling yang merasa dirinya itu paling yang terkena bencana macam itu. Tapi kalau menengok video-video tentang Aceh banjir ini bersahabat, bahkan bangunan tiang-tiang listrik pun ada pokok-pokok pisang dekat sana, bukti air setinggi itu. Bahkan ada rumah terpendam macam itu. Jadi harap-haraplah pemerintah cepat sadar diri bahwasanya sangatlah langsung meninjau ke tempat-tempat memang terpencil yang memang sangat-sangat membutuhkan macam itu bersahabat, agar tidak ada konflik di antara orang Indonesia dan orang Aceh, terutama orang Malaysia macam itu, dan segelintir oknum-oknum yang masih memburuk-burukkan Malaysia. Bahkan ada satu lori yang kita tengok itu karena bantuan daripada Malaysia tidak dibolehkan masuk ke Indonesia disebabkan belum ditetapkan bencana nasional. Dari tim kemanusiaan dari Malaysia, mereka berbelanja belah beli di kedai runcit Indonesia. Tengok tadi, satu lori beli di Indonesia karena tidak akan dikenakan pajak, tak akan dikenakan cukai macam itu para sahabat. Jadi itulah bukti bahwasanya Malaysia peduli kepada bencana yang ada dekat Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan kita ini serumpun macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman, Mas Farhan mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada rakyat Indonesia, rakyat Malaysia khususnya yang sudi membantu saudara-saudara kita di Aceh. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari bala bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terkena musibah bencana di Aceh, semoga kalian dibagikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang sudah kalian hilang semoga digantikan lebih banyak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.